Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ikhwan Fillah, para sahabat semua, Bapak Ibu yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di ruang Zoom terkait dengan kajian faraid sesi kedua ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kajian kedua ini agak terlambat beberapa menit. Ada beberapa persiapan yang insya Allah sedikit mengganggu, tapi insya Allah tidak mengurangi hikmatnya kita untuk belajar tolabul ilmi. Yang mudah-mudahan di sore hari ini, yang insya Allah sudah sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, marhamatnya Ramadan, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk menjalani bulan Ramadan kali ini 1442 Hijriah, dan Allah memberikan kekuatan untuk kita semua bisa menjalannya dengan baik, baik dengan ibadah kita yang wajib maupun amalan-amalan sunnah. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa dimulai saja. Ustaz Cahyo, tafadhol Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Sahabat faraid yang dirahmati Allah, di pertemuan kedua ini alhamdulillah di penghujung Sya'ban ini, insyaallah nanti maghrib kita akan memasuki satu bulan yang penuh keberkahan, ini bulan Ramadan, dan kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk istiqomah. Salah satunya adalah berusaha untuk menyambut seruan dari baginda Nabiullah Muhammad SAW, untuk salah satunya adalah mempelajari ilmu faraid ini. Baik, pada kesempatan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah membahas atau sudah bersama-sama mengetahui 3 surat utama dalam 3 ayat utama dalam Al-Quran yang membahas tentang faraid ataupun proporsi yang diterima oleh para ahli waris. Insyaallah masih ingat ya surat ayat apa? Iya betul ya, ayat surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Di surat An-Nisa ayat 11 kita membahas tentang bagian waris dari anak-anak, kemudian juga kedua orang tua, ya, bagian dari kedua orang tua. Sedangkan di surat An-Nisa ayat 12 kita membahas tentang bagian waris dari suami ataupun juga istri dan juga bagian dari saudara seibu, ya. Sedangkan di surat An-Nisa ayat 176, ayat terakhir di surat An-Nisa, kita membahas tentang bagian waris dari saudara sekandung maupun saudara sebapak, ya. Alhamdulillah, semoga bisa diingat. Selanjutnya kita akan masuk ke slide ke-13, boleh ditampilkan, yakni berkaitan dengan perbedaan
antara wasiat, hibah, dan waris. Di berbagai kesempatan dalam konsultasi faraid banyak sekali tumpang tindih berkaitan dengan apakah ini wasiat, apakah ini hibah, ataukah ini waris. Nah, ini tentu harus diperjelas dulu agar urusannya menjadi lebih mudah untuk dipahami. Ya. Boleh ditampilkan slide ke-13. Ke slide ke-13. Itu satu. Selanjutnya. Nah, ke-13. Iya, matrik. Nah, itu. Ditampilkan itu semua. Baik, alhamdulillah. Sahabat faraid bisa melihat apa sih perbedaan antara wasiat, waris, dan hibah, begitu ya. Boleh jadi sebenarnya ketika ada persoalan yang diduga itu adalah waris, ternyata hibah. Atau juga ada kadang-kadang menjadi rumit ketika orang tua juga atau almarhum waris itu pernah berpesan bahwa ayah wasiat nanti untuk waris adalah bagian harta yang berupa tanah ini misalnya untuk sulung, kemudian bagian toko ini untuk yang tengah, kemudian rumah untuk cikal atau untuk bungsu misalnya gitu ya. Nah, itu bagaimana? Apakah boleh demikian gitu ya? Nah, kita lihat berkaitan dengan perbedaan waris dan wasiat. Bagikan setelah wafat. Ya. Dibagi setelah wafat. Mengapa? Karena memang syarat dari mewaris atau yang hartanya itu dibagikan waris adalah dia harus meninggal. Baik meninggalnya itu secara hakiki maupun secara hukmi gitu ya. Menurut keputusan hukum, seseorang itu dianggap meninggal misalnya, maka hartanya bisa dibagi waris. Misalnya begini, ada penumpang pesawat kemudian diduga atau diketahui bahwa pesawat tersebut terjadi kecelakaan dan seluruh korbannya tidak ditemukan setelah pencarian beberapa waktu, dan akhirnya diputuskan bahwa seluruh penumpang meninggal dunia, termasuk dalam hal ini adalah yang kita maksud sebagai mewaris. Maka dia dianggap meninggal. Walaupun mungkin dia masih hidup, tapi sudah secara hukum ketika tidak diketemukan selama beberapa waktu, dan memang dugaan kuat kalau terjadi kecelakaan pesawat biasanya yang meninggal. Nah, maka hartanya boleh dibagikan waris. Jadi dibagi waris itu kalau sudah meninggal, ya. Kalau yang harta yang tidak dibagi itu sudah meninggal. Jika belum, maka belum terpenuhi syarat dari pembagian waris. Gitu ya. Kemudian hibah dibaginya adalah sebelum wafat dalam keadaan masih sehat segala juga, gitu ya. Nah, ini jadi kalau misalnya di antara kita misalnya ada yang masih sekarang masih sehat, kemudian melihat bahwa hartanya hendak dibagikan, maka kepada anak-anak ataupun kepada ahli waris yang lain, ya, ataupun bahkan di luar ahli waris, misalnya kita punya anak tiri misalnya, atau anak angkat, atau mungkin juga mantan, ya, mantan istri misalnya, ya. Kita masih ingat bahwa walaupun dia sudah misalnya cerai dengan kita, tapi kita masih ingat bahwa ia adalah ibu dari anak-anak kita misalnya, kemudian kita berikan hibah, itu boleh, silahkan, termasuk juga diberikan kepada ahli waris tadi.
Baik, selanjutnya wasiat. Kalau wasiat ini diberikannya adalah ditetapkannya itu saat masih hidup, ya. Ini biasanya sudah dalam keadaan sakit ataupun juga dalam keadaan sehat juga boleh. Namun diserahkannya adalah setelah wafat. Jadi kalau wasiat itu digantungkannya adalah nanti kalau ayah atau misalnya kalau ibu sudah meninggal, maka harta ayah akan dibagikan sekian untuk ini, sekian untuk ini dan sebagainya. Itu adalah wasiat. Ya, itu wasiat. Kemudian berikutnya adalah siapa yang melaksanakan pembagian waris, tentu adalah ahli waris. Ahli waris atau waris, yakni mereka-mereka yang memang secara syariat itu berhak mendapatkan warisan, gitu ya, mendapatkan firqah waris. Kemudian kalau hibah pelaksanaannya adalah pemilik harta ketika dia masih sehat, maka dia membagikan hartanya itu kepada orang-orang yang ia hendak untuk dibagi hibah tadi. Kemudian sedangkan wasiat itu adalah juga pemilik harta, dia sudah membagikan saat masih hidup, cuma digantungkan bahwa harta itu akan diserahkan setelah ia wafat, gitu ya. Nah, untuk waris penerimanya adalah khusus ahli waris, ada sesuai dengan ketentuan-ketentuan waris. Ya. Kalau di dalam Al-Quran tadi disebutkan di surat An-Nisa ayat 11 itu bagian waris atau yang berhak mendapatkan waris itu adalah anak-anak, kemudian kedua orang tua, gitu ya. Sedangkan di surat An-Nisa ayat 12 itu adalah bagian dari suami, istri, dan juga saudara seibu. Sedangkan dalam surat An-Nisa ayat 176 itu adalah bagian dari saudara sebapak atau sekandung. Di luar itu ada hadis-hadis yang menjelaskan misalnya bagian waris untuk paman, ya, atau juga bagian waris untuk mereka yang terkategori sebagai asobah, ya. Nah, asobah ini nanti ada beberapa macam. Apa itu asobah? Ya. Sedangkan hibah, nah ini ada leluasa ini, penerimanya siapa saja bisa, gitu ya, meskipun beda agama juga boleh. Misalnya ada seseorang yang beda agama antara orang tua dengan anak, kemudian dia ingin membagi hartanya, maka bisa secara hibah, gitu ya. Nah, sedangkan wasiat, perhatikan, wasiat ini tidak diberikan kepada ahli waris. Jadi yang berhak mendapatkan wasiat ini adalah selain ahli waris, begitu ya. Dan untuk hukumnya, hukum dari waris ini, membagi waris secara islami ini adalah hukumnya wajib. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat 13 dan juga surat An-Nisa ayat 14 semakin ditegaskan kewajiban tersebut, gitu ya. Ditegaskan kewajiban tersebut, di mana di surat An-Nisa ayat 13 disebutkan adanya pujian akan mendapatkan keuntungan yang fauzan azim, ya, kemenangan yang agung, kemenangan yang luar biasa, yakni ketika seseorang mentaati Allah dan Rasulnya dan juga termasuk melaksanakan hukum terkait dengan waris ini, ya, sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Kemudian hukumnya hibah, memberikan hibah itu adalah sunnah, ya, sunnah. Jadi boleh kita menghibahkan, boleh juga tidak, hukumnya sunnah. Nah, sedangkan wasiat juga demikian, dia hukumnya adalah sunnah. Ya, memang ini ikhtilaf, ada yang menyebutkan, bahkan ada yang menyebutkan sebagai wajib wasiat itu. Ya, wasiat itu ada yang sifatnya mal, ada sifatnya selain harta atau selain mal. Misalnya wasiat takwa, ya. Kita kumpulkan anak-anak, ya, ketika misalnya kita sudah merasa detik-detik hidup kita akan berakhir, kita wasiatkan kepada anak-anak, nah, tolong kalian jaga sholat kalian, tolong jaga silaturahim di antara saudara-saudara, ya. Jangan sampai sepeninggal ayah kalian berebut harta warisan dan setiap orang misalnya saling menzolimi saudaranya, seperti itu. Kemudian juga
terkait dengan hitungannya bagaimana ya. Sekali lagi kalau waris itu hitungannya mutlak sesuai dengan ilmu faraid, tidak ada pilihan lain ya. Kalau hibah memang ini hitungannya terserah dari pemilik harta ya, dari pemilik harta. Dianjurkan di dalam hibah ini diusahakan bisa bersikap adil ya. Adil itu ya proporsional lah. Ketika misalnya kita melihat kebutuhan anak A, anak B, anak C misalnya kok berbeda, misalnya kita berikan juga dalam jumlah yang berbeda, itu ya terserah. Itu adalah hak dari orang yang menghibahkan. Kemudian wasiat, ya, wasiat itu maksimal adalah 1/3. Ya, jumlahnya adalah maksimal 1/3. Jadi 1/3 ini dari 1/3 dari sebelum dibagi harta waris. Jadi seluruh ketika harta tirkah waris itu, ya, tirkah waris itu seluruh tinggalan dari muwaris tadi itu diambil 1/3 itu maksimal. Gitu. Maka di surat An-Nisa ayat 12 disebutkan ghairu mudhar, jangan sampai menzalimi ahli waris, sampai menzalimi ahli waris. Artinya jangan lebih dari 1/3. Karena 1/3 itu sudah jumlahnya sudah banyak. Baik. Kemudian berikutnya, slide berikutnya. Ya. Kita akan bahas tentang rukun. Rukun ini jika salah satu tidak ada maka tidak terjadi bagi waris. Ya. Apa itu? Pertama adalah keberadaan muwaris. Muwaris itu pewaris ya, atau yang memiliki harta yang hendak dibagi waris. Ya. Nah, kemudian waris. Ya. Waris ini siapa? Waris ini adalah yang menerima warisan atau kita kenal dengan istilah ahli waris. Ya. Kalau ahli ilmu waris atau ilmu faraid disebut afrad ya. Kalau afrad itu yang paling paham tentang ilmu faraid. Ya. Salah satu sahabat yang Rasulullah sampaikan secara lisan ya, bahwa siapa di antara sahabat beliau yang afrad, yang paling paham tentang ilmu faraid inilah Zaid bin Tsabit ya. Zaid bin Tsabit. Beliau sangat dikenal akan kecemerlangannya dalam kejeniusannya tentang ilmu waris ini. Dan ini banyak dirujuk oleh mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i. Kemudian maurus ataupun warisan, harta warisan. Ini adalah atau dikenal juga dengan istilah tirkah waris. Harta yang tentu nanti akan menjadi yang akan menjadi objek yang akan dibagikan. Dan warisan atau maurus ini atau harta warisan ini itu adalah harus milkus sawi, ya. Harus harta yang bersih yang telak milik almarhum, tidak bergantung kepada orang lain, ya. Tidak bergantung kepada orang lain. Misalnya harta tersebut masih bercampur, ya harus dipisahkan, harus clear gitu ya. Kalau misalnya itu masih ada tercampur dengan hutang atau masih tercampur dengan hal-hal lain yang menyebabkan itu tidak mutlak menjadi milik almarhum, maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya. Baru setelah clear, ya, harta itulah yang nanti akan dibagi waris. Ya. Sempat dalam satu kasus yang saya diminta untuk memecahkannya, itu adalah ternyata ada seorang istri yang beliau ini bingung apakah emasan yang diberi oleh suaminya itu termasuk harta yang harus diwariskan juga, gitu ya. Tentu kalau sudah dihibahkan itu tentu adalah milik istri tadi, ya. Maka itu tidak termasuk tirkah waris karena sudah beralih kepemilikan, ya, telah beralih kepemilikan. Kalau sekedar hanya berganti nama atau atas nama itu belum berganti kepemilikan, ya, perlu berganti kepemilikan. Tapi memang harus diikrarkan oleh muwaris tadi, ya, pada saat masih hidup bahwa harta tersebut sudah dihibahkan.
Ya. Jika tidak ada ikrar bahwa itu sudah diwaris, dihibahkan, maka akan menjadi tirkah waris. Yang jadi persoalan kadang-kadang seseorang itu menghibahkan, itu tidak didengar oleh para ahli waris, sehingga muncul persoalan di belakang waktu. Gitu ya. Nah, sehingga baiknya adalah ketika kita hendak menghibahkan sesuatu, maka informasikan kepada ahli waris yang lain, sehingga di belakang hari nanti tidak terjadi cekcok. Gitu ya. Baik, syarat pewarisan. Syarat pewarisan ini syarat itu biasanya melekat pada rukun. Nah, ini dalam hal ini misalnya tadi kan rukun dari warisan itu adanya muwaris. Nah, muwarisnya, syarat muwaris itu harus sudah wafat. Ya. Kalau dia masih hidup, maka tidak ada pembagian waris. Kemudian ahli waris ataupun warisnya tadi itu harus hidup. Kalau ia meninggal, maka akan bergeser kepada yang lebih jauh dari almarhum, gitu ya, dari muwarisnya itu. Misalnya begini, misalnya seseorang meninggal, dia memiliki anak, gitu, anak laki-laki, dan juga anak laki-laki ini sudah memiliki anak lagi, jadi cucu bagi muwaris tadi. Nah, ternyata anaknya ini, anak dari muwaris ini meninggal duluan dibanding muwaris tadi. Ya. Maka ketika muwaris itu meninggal, tentu anak ini tidak mendapatkan warisan, tapi beralih kepada keturunannya. Tentu nanti dengan beberapa aturan, ya, aturan syariat yang akan kita jelaskan berikutnya. Dan juga tidak adanya mawani atau adanya penghalang. Misalnya mewaris ahli warisnya tadi misalnya berganti agama atau murtad misalnya, ataupun menjadi ahli warisnya itu terhalang atau terhijab oleh yang lain misalnya, ya, atau dia menjadi budak misalnya. Nah, ini bisa menjadi mawani, ya, menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan. Nah, ini sebab mendapatkan waris itu ada 4. Pertama adalah karena nasab hakiki, karena hubungan rahim. Ya. Hubungan rahim. Jadi misalnya hubungan rahim itu apa ya? Anak, ya, keturunan, ya, kemudian ayah, ya, kemudian persaudaraan, ya, saudara-saudara, kemudian paman, ya, ponakan, ya. Itu adalah disebabkan nasab hakiki. Sedangkan berikutnya ada sebab mendapatkan waris nasab hukmi, yakni ketika seseorang memerdekakan. Ketika seseorang memerdekakan fulan misalnya, kemudian fulan ini setelah merdeka dia bekerja ataupun akhirnya memiliki harta, dan fulan ini meninggal, sementara ada ahli waris yang berhak untuk menerima, maka yang berhak menerima adalah mu'tik atau mu'tikoh, laki-laki ataupun perempuan yang memerdekakan dia waktu masih budak dulu. Maka ketika dia sudah merdeka, memiliki harta, dan ketika dia meninggal dan dilacak tidak ahli warisnya, maka yang berhak mendapatkan adalah mu'tik atau mu'tikoh, ya, atau laki-laki atau wanita yang memerdekakan. Ini memang hari ini tidak kita dapati, ya, karena memang berkaitan dengan perbudakan ini tidak kita dapatkan hari ini. Maka ini biasanya hanya pembahasan fikih saja, ya, dalam pembahasan, ya, dalam pembahasan kitab-kitab saja, tidak dalam aplikasi di lapangan, karena memang di lapangan tidak kita temukan mereka yang terkait dengan nasab hukmi, gitu ya. Kemudian pernikahan, ya. Pernikahan ini bisa menyebabkan saling mewarisi, ya. Pernikahan bisa menyebabkan saling mewarisi. Ini ditegaskan dari misalnya dalam surat An-Nisa ayat 12, ya, yakni berkaitan dengan bagian suami atau bagian istri, ya. Kapan, berapa, kalau misalnya suami itu memiliki keturunan, ya, ketika dia meninggal, berapa bagian istri ketika suami tidak punya keturunan, atau ketika punya keturunan, atau sebaliknya, ketika istri yang meninggal, misalnya suami masih hidup, istri masih punya keturunan atau tidak. Nanti bagian suami itu nanti ada perbedaan proporsi yang akan diterimanya. Kemudian juga hubungan Islam, ya. Mewarisi karena persaudaraan seakidah, ya. Nah, ini biasanya diwakili oleh Baitul Mal, ya, Baitul Mal, atau
APBN negara. Ya. Dalam hal ini tentu adalah Baitul Mal yang menjalankan atau dijalankan intidom sesuai dengan aturan Islam. Baik, nah ini kita lewat saja. Silahkan di slide berikutnya dilewat. Tadi sudah kita bahas, kita coba dilewat lagi. Terus lewat, dilewatkan. Nah ini penghalang atau mawani, ya. Coba yang tadi slide sebelumnya. Nah, sebelumnya lagi. Baik. Nah ini ya, sebab terhalangnya atau mawani, sebab yang menghalangi dapat waris. Ia sebenarnya adalah ahli waris, ya, berhak mendapatkan ahli waris. Bisa jadi dia adalah seorang anak laki-laki, atau seorang ayah, atau seorang suami dari mewaris, ya, dari yang hartanya tidak dibagi. Tapi ia dalam kondisi misalnya menjadi budak, maka dia tidak mendapatkan harta waris karena dia statusnya sebagai budak, ya. Sekali lagi ini pembahasan dalam kitab-kitab saja karena memang ini tidak ada aplikasinya saat ini, gitu ya. Kemudian sebab mawani yang lain atau menjadi penghalang adalah ketika seseorang itu membunuh muwaris, ya. Ketika seseorang membunuh muwaris, maka ia tidak mendapatkan warisan dari muwaris tadi. Ya, misalnya ada seorang yang dia memang sangat membutuhkan harta, sementara dia melihat bahwa tidak ada peluang lain kecuali dia mendapatkan bagian warisan. Akhirnya ayahnya diajak jalan-jalan, kemudian diajak misalnya naik ke menara masjid alun Bandung misalnya. Kemudian di atas didorong sehingga meninggal. Itu kalau itu terjadi dan memang bisa dibuktikan, maka yang seharusnya dapat mendapatkan warisan tadi, tapi dia membunuh, ya, membunuh muwarisnya, pemilik harta yang tidak diwariskan tadi, maka dia tidak mendapatkan warisan, gitu ya. Baik dia melakukan sendiri atau dia menjadi aktor intelektualnya, pokoknya dia terlibat di dalam pembunuhan itu, maka ia tidak mendapatkan warisan. Para alim ulama, terutama para fuqaha, memang agak berbeda pendapat berkaitan dengan pembunuhan ini. Apakah pembunuhan yang dimaksud ini adalah pembunuhan yang hak ataukah pembunuhan segala jenis pembunuhan? Ya, pembunuhannya hak itu misalnya begini. Misalnya seseorang itu menjadi algojo, memang profesinya sebagai algojo. Nah, sedangkan yang menjadi terdakwa itu adalah muwaris tadi. Misalnya adalah ayahnya atau mungkin anaknya yang dia memang yang termasuk dari 4 sebab yang mendapatkan waris tadi. Mungkin karena ada ikatan nasab atau ikatan pernikahan atau ikatan nasab hukmi misalnya, ataupun karena bersaudara akidah tadi, ya. Maka kalau itu yang terjadi, maka pembunuhan ini, ya, di dalam mazhab Syafi'i meskipun itu hak, ya, maka algojo ini tidak mendapatkan warisan. Sedangkan di mazhab yang lain itu yang tidak mendapatkan warisan adalah pembunuhan yang tidak hak, ya, pembunuhan yang tidak berdasarkan atau tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, kalau pembunuhan itu kan ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Pembunuhan yang dibolehkan itu misalnya sebagai bentuk kisos atas hukum bunuh, atas pelanggaran kriminal pembunuhan, ya, atau mungkin murtad, atau mungkin juga karena dia melakukan tindakan separatisme, memisahkan diri sehingga berhak untuk diperangi misalnya, ya. Nah ini kalau menurut mazhab yang lain, kalau pembunuhannya adalah perkara itulah hak, maka tetap seseorang tadi mendapatkan warisan.
gitu ya. Ya misalnya juga seseorang, misalnya saya seorang hakim, kemudian paman saya dia tidak punya anak dan sebagainya. Pokoknya saya kira-kira kemungkinan akan mendapatkan warisan. Dan saya memutuskan vonis hukuman mati misalnya kepada paman saya tadi. Maka saya tidak mendapatkan warisan karena sebab ini menjadi penghalang. Karena saya termasuk terlibat dalam pembunuhan tadi yang menyebabkan terjadinya pembunuhan tadi. Itu menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab yang lain tidak. Ya. Nah, Syekh Ali As-Sobuni Muhammad Syekh Ali As-Sobuni rahimahullah menyebutkan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang bahwa pembunuhan yang hak itu tetap mendapatkan bagian waris, jadi dia bukan menjadi penghalang. Dan ini pendapat yang lebih rajih, ya, lebih kuat. Kemudian juga karena disebabkan perbedaan agama. Hari-hari ini kan kita dapat itu banyak orang-orang yang mungkin karena beda, karena ingin menikah, ya, dia keluar dari agama Islam, misalnya. Atau mungkin dia semula agama lain, kemudian mualaf, ya, pindah kepada konvert kepada agama Islam, maka dia tidak saling mewarisi dengan mewaris tadi, ya, tidak mewarisi, tapi berhak untuk memperoleh dari jalur hibah, ya. Nah, ini dalilnya, silakan di slide berikutnya. Di slide berikutnya, silakan. Nah, di slide berikutnya itu disebutkan bahwa misalnya apa dalilnya bahwa perbudakan itu tidak dapat menjadi ahli waris. Adalah memang dalam surat An-Nisa, surat An-Nahl ayat 75, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Daraballahu mathalan abdul mamlukun la yaqdiru ala syai'. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba saya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun, jangankan terhadap hartanya, terhadap dirinya pun dia tidak memiliki kemerdekaan. Kemudian pembunuhan ini menyebabkan tidak mendapatkan waris tadi didasarkan pada satu dalil hadis, disebutkan bahwa la yarisul qatilu minal maqtuli syai'an, yang membunuh itu tidak dapat mewarisi suatu pun dari yang dibunuh, gitu ya. Ya, hanya tadi rinciannya itu yang akhirnya terjadi perbedaan di antara para fuqaha atau para a'immatul madzhab, yakni misalnya Imam Syafi'i tadi menyatakan bahwa untuk pembunuhan yang segala jenis pembunuhan itu tidak, itu menyebabkan seseorang tadi tidak mendapatkan warisan. Sementara pendapat mazhab yang lain, pembunuhan yang hak itu masih mendapatkan warisan, ya. Bahkan termasuk juga pembunuhan yang ghairul amdi, yang tidak sengaja. Nah, ini kalau pendapat dari Syafi'i seperti itu, Syafi'i. Yang ghairul amdi atau tidak sengaja, pembunuhan yang tidak sengaja, itu juga pembunuhnya itu tidak mendapatkan warisan. Ya. Nah, ini hati-hati, ya. Pada pembunuhan yang tidak sengaja, dulu sempat mengisi satu kajian di daerah Bojong Soang. Nah, di sana ada seorang yang mungkin sebut pengacara lah, ya. Dia mengatakan rada bingung mencerna bahwa kok ada pembunuhan yang tidak sengaja, yang ada itu pembunuhan yang direncanakan atau tidak direncanakan, seperti itu. Nah, faktanya memang ternyata ada pembunuhan yang tidak disengaja. Misalnya apa? Misalnya kita itu ingin, bahasa anak sekarang, ngeprank, ngeprank misalnya, ingin mengejuti atau ingin, ya, ngagetin seseorang. Anggap kita ingin ngagetin orang tua kita, ternyata dia sakit jantung misalnya, gitu ya. Gara-gara itu kita bisa tidak dapat warisan, itu kalau menurut mazhab Syafi'i. Karena yang termasuk pembunuhan di sini segala jenis pembunuhan, termasuk juga pembunuhan yang tidak disengaja tadi, ya. Nah, ini mulai jangan main-main, ya. Nanti ada orang tuanya udah sepuh, gitu, malah dikagetin ataupun di
yang menyebabkan beliau ini menjadi meninggal seperti itu. Baik, insya Allah mungkin dari sini nanti akan banyak pertanyaannya. Selanjutnya, slide berikutnya, perbedaan agama. Ya. Dari Usama bin Zaid berkata bahwa sesungguhnya Nabiullah Muhammad SAW bersabda, la yarithul muslimul kafiro. Jadi seorang Islam tidak mewarisi orang kafir. Walal kafiru muslimah. Dan juga orang kafir itu tidak mewarisi orang muslim. Ya, orang muslim. Nah, selanjutnya, kalau kita ingin membagi waris kita, silakan di slide berikutnya. Bagaimana langkah-langkahnya? Harus apa dulu, gitu ya. Nah, bagaimana? Kita lihat di slide berikutnya. Bayu, di slide berikutnya. Nah, ini ya. Silakan ditampilkan. Jadi yang pertama adalah urutannya, silakan diklik. Adalah pemilahan harta mewaris. Karena memang harta yang dibagi itu adalah harta yang memang bersih milik mewaris tadi, yang meninggal tadi. Ya. Kalau masih ada percampuran, misalnya harta suami istri itu harus dipisahkan dulu. Ya. Kecuali kalau misalnya sudah clear, ini memang seluruhnya hartanya adalah harta suami. Ya. Maka itu bisa dibagikan. Tapi kalau misalnya tidak, maka harus dipisahkan dulu. Ya. Penting bagi kita juga untuk mendeklar, menginformasikan, menyampaikan kepada anak-anak kita yang merupakan ahli waris dari kita terkait dengan status harta yang kita miliki. Gitu. Boleh jadi misalnya rumah yang kita diami itu sebenarnya adalah titipan, ya, dari warisan yang belum dibagi. Itu juga harus diperjelas. Jangan karena kita sudah lama menghuni di sana, kemudian kita merasa bahwa itu dan kita tidak informasikan ke anak-anak kita, sehingga anak-anak kita merasa bahwa itu adalah peninggalan dari mewaris tadi. Ya, ini harus diperjelas. Atau misalnya harta yang dititipkan, ada tanah orang lain, kemudian karena mungkin dia jauh dari daerah itu, menitipkan kepada orang tua kita untuk digarap misalnya. Ya. Nah, cuma seolah seperti punya harta yang hilang gitu ya, jadi nggak pernah ditengok, nggak pernah dilihat gitu ya, sehingga yang menggarap ini seolah-olah seperti memilikinya ya, padahal statusnya hanya dipinjamkan. Nah, seperti ini bagaimana? Maka ini juga harus diinformasikan sehingga nanti tidak menjadi persoalan di belakang hari. Jadi harta kita itu harus kita sampaikan kepada anak kita, terutama yang memang besar-besar gitu ya, itu harus disampaikan ke anak-anak agar nanti mereka tidak menggugat itu sebagai harta waris. Termasuk juga harta antara suami dan istri itu harus diklirkan. Ini sudah dihibahkan atau belum kepada almarhum, kepada istri dari almarhum tadi. Gitu. Ada kalanya kan ayah kita itu mungkin setelah ibu kita wafat, gitu ya, itu kemudian menikah lagi, gitu ya. Nah ini sering ada persoalan. Ya, ketika menikah lagi, kemudian ayah itu memberikan sejumlah harta sebagai hibah kepada istri yang baru tadi, ibu tiri kita misalnya. Ya. Ketika itu tidak diinformasikan kepada yang lain, itu bisa menjadi fitnah, gitu ya, akan menjadi konflik di belakang hari. Maka perjelaslah kalau kita ingin menghibahkan sesuatu, maka disampaikan kepada ahli waris sehingga mereka tidak menuntut di belakang hari. Dan alangkah baiknya juga hibah itu sudah segera di follow up, di selain disampaikan secara dikumpulkan tadi, kemudian juga ada baiknya langsung di balik nama dan sebagainya, gitu, supaya nanti di belakang hari tidak muncul gugatan dari orang-orang yang tidak mengetahui persoalan, gitu ya. Nah selanjutnya, ya tadi misalnya pemilihan harta mewaris itu ya misalnya harta bersama dan sebagainya, maka harus dipisahkan ya dari pihak lain. Berikutnya adalah diambil dari harta tinggalan almarhum tadi itu untuk biaya pengurusan jenazah. Ya. Pengurusan jenazah. Apakah hanya biaya makasokurnya saja, mandi, kafani,
kemudian sholat dan kuburkan, gitu ya. Tidak, tapi juga termasuk diantaranya yang dimaksud dengan biaya pengurusan inilah biaya rumah sakit, ya. Kemudian biaya memandikan. Ya kadang-kadang di kota itu ngurus mayit itu ternyata diuangkan, ya, diburuhkan. Ini ada baiknya kita coba introspeksi, apakah anak-anak kita yang sudah dewasa, yang sudah balik, ya, itu sudah paham tentang fikih memandikan jenazah. Karena kita berharap nanti yang memandikan kita ini itu adalah anak-anak kita. Ya, jangan sampai nanti sama orang lain. Ya, ya kita bisa pesan ke anak-anak kita, nak, dulu kamu tuh waktu kecil, dari bayi sampai mungkin usia 4 tahun, itu dimandikan sama orang tua. Nanti ada kalanya kalian akan memandikan orang tua. Dan tolong jangan diberikan kepada yang lain. Anak-anak ini yang kemudian memandikan. Hari ini banyak terjadi anak-anak tidak berani memandikan karena nggak ngerti ilmunya. Ya, Masya Allah. Padahal sebenarnya rukun memandikan jenazah itu cuma 2. Rukunnya itu cuma 2, memandikan jenazah. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah rata. Ya, memang afdolnya nanti misalnya dimulai dari bagian mana dan sebagainya. Ya, tapi kalau misalnya itu kita tidak paham, yang penting rukunnya terpenuhi. Apa itu? Tadi kita niat memandikan, kemudian kita ratakan air dari ke seluruh tubuh dari mayit, itu sudah sah. Ya. Ya, ada baiknya, lebih baik lagi kalau kita paham tentang sunnah-sunnah dalam memandikan. Kemudian juga mengkafani. Jadi ngurus mayit itu kadang-kadang di kota itu diuangkan. Karena tidak semua orang itu berani, tidak semua orang itu bisa. Gimana cara mocongin mayat? Cara mengkafani mayat itu bagaimana? Berapa lapis? Bagian mana dulu dan sebagainya. Makanya kalau misalnya ada pengurusan jenazah, kita itu jadilah orang-orang yang termasuk di dalam melaksanakan fardu kifayah tadi. Sehingga apa? Sehingga ketika terjadi pada orang tua kita ataupun mungkin anak kita, itu kitalah orang yang melakukan hal-hal sifatnya privat tadi, ya, memandikannya. Ya. Itu kita, gitu. Jangan sampai orang lain. Gitu ya. Nah, kemudian juga menyolatkan dan juga menguburkan. Kalau menguburkan ini biasanya memang umum, ada biaya untuk gali, gitu ya, biaya untuk untuk pengurusan izin penguburan dan sebagainya, misalnya seperti itu. Itu biaya pengurusannya diambil dari harta waris tadi. Gimana kalau biaya tahlilan? Ya karena di kita kan kenyataannya memang ada fakta, ya, bahwa biasanya seseorang sudah meninggal itu ada tahlilan, ya, ada tahlil selama ada mungkin 7 hari, setelah itu ada 100 hari, 1000 hari dan seterusnya. Ya, maka itu tidak diambil dari harta mayit, tapi diambil dari harta masyarakat harusnya. Ya. Orang yang bertakziah itu mengumpulkan harta atau menyumbangkan harta kepada yang kesusahan, kemudian dari harta itu, ya, digunakan untuk misalnya sajian untuk mendoakan tadi, ya. Nah, itu masih diperbolehkan, ya, walaupun hukumnya makruh. Karena memang seharusnya seseorang yang meninggal itu baiknya itu dia justru dilayani, dimuliakan, makanannya disediakan, bukan sebaliknya menyediakan makanan bagi orang lain, ya. Nah, kian. Maka kalaupun memang kita mengambil pendapat bahwa oh ya tahlilan lah, gitu, jangan sampai seperti, ya, tanda kutip menguburkan kucing, masa mengurusi jenazah orang tua itu seperti mengurusi kucing, dikuburkan sudah, enggak dibuat selamatan dan sebagainya. Kalaupun mengambil pendapat yang ini, dan ini memang umum terjadi di masyarakat, maka usahakan itu diambil dari harta yang memang tadi, ya, bantuan dari tetangga dan sebagainya, atau mereka mengumpulkan ada uang duka, ada beras, ada minyak dan sebagainya, itu yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk sajian.
Kalaupun mau ada selamatan beri. Sebenarnya mendoakan itu tidak terbatas di hari-hari tersebut kan, bisa di seluruh hari gitu loh, bisa di seluruh hari. Ya, kita ingat ketika kita punya harta misalnya, kita ingat kedua orang tua kita, kemudian kita wakaf atas nama kedua orang tua kita, atau kita punya harta kita, kemudian bersedekah kepada para anak yatim misalnya, atau kita wakafkan ke masjid misalnya, atas nama orang tua kita. Nah, itu adalah bentuk-bentuk yang justru dijamin akan sampai kepada kedua orang tua. Begitu ya, pahalanya itu. Kemudian berikutnya adalah pembayaran utang. Pembayaran utang ini dilakukan, diambil dari harta muwaris tadi, ya, dari harta tinggalan dari almarhum tadi. Jadi jangan dibagi waris dulu sebelum utang-utangnya beres. Ya. Padahal kalau kita tidak punya keturunan yang soleh ini bahaya ini ya. Kenapa? Utangnya dibiarin gitu ya. Ketika ada nagih ya kan orang tuanya udah meninggal gitu. Nah, terus harta ini harta warisan bagi kami. Hartanya cuma sedikit kok gitu. Ini kalau dibuat bayar utang habis kami nggak dapat apa-apa. Padahal seharusnya anak yang soleh, iya dia harus usahakan agar orang tuanya itu tidak terbebani urusan akhiratnya dengan utang. Gitu ya. Utang ini memang saat masih di dunia itu menjadi apa ya, menjadi suatu hal yang menghinakan gitu ya. Dan nanti di akhirat itu juga akan menjadi persoalan. Apalagi misalnya belum dibayar. Maka kita harus sesuaikan gaya hidup kita dengan pendapatan kita. Istilah kata jangan besar pasak daripada tiang. Ya, pemasukan jangan lebih kecil dibanding pengeluaran. Ya, atau pengeluaran jangan lebih kecil dari pemasukan. Kita harus sesuaikan gaya hidup kita. Jangan sampai menurutkan gaya hidup akhirnya kita bergelimang hutang. Nah itu. Sebagaimana halnya kita juga harus mendeklar kepada anak-anak itu bahwa kita ini punya aset itu A, B, C dan sebagainya. Kalau kita punya utang itu juga baiknya kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, ayah itu punya utang sekian. Ya. Ada baiknya kita tuh punya catatan. Yang catatan itu mungkin sewaktu-waktu kalau kita wafat, anak tahu, oh ayah punya utang kepada A sekian, kepada B sekian, gitu ya. Sehingga anak atau ahli waris itu akan dimudahkan untuk follow up atau membayar utang-utang dari yang dimiliki oleh almarhum tadi. Berikutnya adalah melaksanakan wasiat. Ya, wasiat ini maksimal adalah 1/3. Ya, jangan lebih dari itu. Kecuali disetujui oleh ahli waris. Dan persetujuan itu merupakan bentuk hibah dari ahli waris. Ya, misalnya saya anak tunggal laki-laki, nggak ada ahli waris yang lainnya kecuali saya misalnya. Di ring 1 itu tidak ada kecuali saya misalnya. Maka 100% harta orang tua itu atau harta almarhum ayah saya misalnya itu sudah meninggal duluan, maka itu akan saya terima. Tapi sebelumnya ayah pesan, nak, ayah itu kepingin sekali punya amalan bisa wakaf membangun pesantren. Ya. Karena kalau ayah ini ingat dulu waktu masih muda itu sholatnya juga jarang, sedekahnya jarang. Ya. Sekarang ayah alhamdulillah punya harta dan ayah ingin harta itu menjadi harta wakaf yang amalnya terus mengalir gitu ya. Kalau mengharapkan kamu, anakku, baca Quran, barangkali sehari 1 juz itu sudah top, sudah bagus gitu. Tapi kalau misalnya diwakafkan ke masjid, diwakafkan ke pesantren misalnya, itu bisa jadi ada ratusan orang yang sedang membaca Quran. Ada ratusan orang yang dalam 24 jam itu melakukan aktivitas ibadah dan itu pahalanya mengalir kepada yang memberikan wakaf. Nah, mudahkan ya. Nanti tolong ayah wasiat, nanti kalau ayah meninggal, dari harta ayah itu kamu sisihkan
untuk membangun pesantren. Kemudian si anak ini melihat, waduh, bangun pesantren, hartanya hanya sekian. Kalau bangun pesantren, ini rasa-rasanya saya hanya dapat setengahnya ini, misalnya. Tapi dia berpikir gini, nggak apa-apa, saya akan sesuaikan dengan wasiat orang tua, sepertiga adalah batas dari wasiat, dan sebagainya, dan yang lainnya adalah sedekah saya, dan saya atas namakan orang tua saya. Masya Allah. Luar biasa nih. Maka ini penting sekali kita investasi sekarang ini, investasi untuk memilihkan anak-anak kita sekolah di sekolah yang Islami, gitu ya, agar mereka kelak menjadi orang yang ngerti, menjadi orang yang paham tentang ilmu agama. Banyak kasus ya, orang-orang yang kaya, kemudian di masa tuanya dia masih bingung. Kenapa? Anak-anaknya itu merecokin terus. Punya utang sana, punya utang sini, bikin kasus dengan sana, bikin kasus dengan sini. Akhirnya orang tuanya yang sudah sepuh, yang seharusnya saatnya dia istirahat, fokus untuk ibadah, mendekati diri sama Allah, itu terpaksa harus tetap bekerja untuk bisa membayarkan akibat dari anak-anaknya tadi itu. Dan ketika sudah meninggal anak-anaknya, na'udzubillah min dzalik, utang orang tuanya nggak dibayar, gitu ya. Kemudian hartanya itu dijadikan bahan rebutan, gitu ya. Bahkan kemudian karena rebutan itu mungkin bisa sampai putus silaturahim, atau bahkan bisa terjadi saling bunuh-bunuhan. Ya, banyak kasus, misalnya kasus Carok gitu ya, di Madura, itu disebabkan dipicu oleh persoalan waris. Ya. Nauzubillah min dzalik. Penting sekali lagi saya ingatkan, penting sekali bagi kita untuk memiliki anak yang soleh, generasi-generasi yang soleh, karena itulah yang menjadi investasi yang luar biasa. Ya. Baik, selanjutnya baru terjadi pembagian waris, begitu ya. Waktunya sampai berapa menit lagi? Masih ada waktu? Untuk materi udah habis, Ustaz. Oh iya, silakan. Tinggal tanya jawab aja. Baik, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, di chat barangkali. Baik, bagi sahabat yang ingin bertanya, sampai saat ini masih belum ada, Ustaz. Oke. Berapa menit lagi waktunya? 5 menit lagi sebetulnya. 5 menit dari menjelang akhir ya? Iya. Baik, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang siapa saja yang menjadi ahli waris. Ya, nanti jadi ahli waris itu siapa saja sih? Siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat, ya. Kemudian juga siapa yang terhalang, gitu ya. Kemudian siapa yang dapat tapi bagiannya jadi kurang gara-gara ada ahli waris yang lain misalnya. Ini penting sekali ya. Dan ini adalah salah satu dari 4 kunci untuk bisa memahami menyelesaikan kasus waris. 4 itu dari 4 kunci itu apa? Satu adalah kita mengenal siapa ahli waris. Kemudian kedua, kita tahu proporsi bagian dari ahli waris. Ketiga, kita mengetahui siapa yang terhalang dan tidak terhalang. Kemudian yang keempat adalah kita mengetahui cara menghitungnya. Nah, itu. Jadi 4 kunci di dalam memahami waris. Kalau ini kita buat sesi pendek, ini 3 jam sudah cukup. Ya. Tapi tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kalau misalnya tadi ya bagaimana memberikan motivasi agar memilih hukum waris Islam ini. Kemudian juga bagaimana membedakan wasiat, hibah, dan waris. Ya. Itu perlu pendetilan. Gitu ya. Tapi kalau fokus saja bagaimana memecahkan masalah waris, ya menghitung waris, itu 4 saja kuncinya. Ya. Pertama adalah mengetahui siapa para ahli waris. Siapa yang kandidat-kandidat ahli waris itu ada siapa saja sih gitu ya, dari sekian kerabat yang dimiliki itu. Gitu ya. Apakah saudara sepersusuan itu dapat? Apakah anak angkat itu dapat? Apakah mantu itu dapat? Apakah saudara ipar itu dapat? Apakah mantan itu dapat? Gitu ya.
Itu harus diketahui. Ya, jadi kuncinya satu apa tadi? Satu adalah mengetahui siapa kandidat ahli waris. Kemudian yang kedua, mengetahui proporsi bagian masing-masing dari para kandidat ahli waris tadi. Dan yang ketiga adalah mengetahui siapa yang terhalang dan siapa yang tidak. Karena jangan sampai maksain. Loh, saya kan dulurnya dari almarhum ini, masa saya nggak kebagian? Padahal di sana ada anak-anak dan dari almarhum tadi punya keturunan laki-laki. Ya, tentu ini terhalang karena dia ada di ring kedua. Ya. Ring persaudaraan, bukan ring apa? Ring sebagai ayah ataupun sebagai orang tua maupun sebagai anak. Ustaz, ada yang bertanya nih Ustaz. Yang terakhir adalah apa tadi? Mengetahui cara menghitung. Baik, silakan satu pertanyaan. Ustaz, kalau seandainya dulu orang tua pas sebelum meninggal beliau kasih sebagian ke salah satu anaknya, tapi anak yang lain tidak tahu, Ustaz, itu gimana hukumnya? Terus hartanya tersebut itu jadi milik salah satu anak atau harus dibagi-bagi juga dengan yang lain, Ustaz? Ya. Apa Ustaz? Biasanya begini, makanya penting sekali dan dalam hadis juga dicontohkan bagaimana ketika ada seseorang yang ingin membawa Rasulullah sebagai saksi bahwa dia menghibahkan hartanya kepada salah seorang anaknya, maka Rasulullah bertanya, apakah anak-anak yang lain juga dikasih? Tidak, misalnya. Kumpulin dulu. Nah, ini penting gitu supaya apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Kalau tidak, itu nanti pasti akan terjadi gugatan. Kalau terjadi gugatan bagaimana? Maka orang yang mengklaim bahwa dia mendapatkan hibah itu harus menunjukkan bukti. Harus menunjukkan bukti. Buktinya apa? Boleh jadi tadi harus ada saksi yang mendengarkan langsung. Ya, mendengarkan langsung bahwa itu pernah terucap dari almarhum. Kalau tidak ada bukti-bukti yang bisa dia buktikan, maka statusnya kembali sebagai tirkah waris. Karena itu kewajiban dari orang yang mengklaim itu harus menunjukkan bukti. Kalau dia tidak bisa menunjukkan bukti, maka tidak bisa, apalagi kalau dalam persidangan itu memang mengharuskan adanya pembuktian. Gitu ya. Kalau tidak punya bukti, ya kembali kepada hukum asalnya bahwa itu sebagai hukum warisan. Ini juga terjadi misalnya seseorang yang menikah, gitu ya, kemudian dia menikah lagi, tapi menikah yang kedua ini tidak tercatat misalnya. Ya. Nah, ini nggak jelas nih misalnya saksinya siapa, kemudian juga mana buktinya, surat-surat juga nggak ada dan sebagainya. Itu bisa-bisa menjadi terhalang untuk mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menunjukkan buktinya. Dan kita misalnya ini, misalnya para ibu atau para istri ya, ketika dia mendapati bahwa ketika suaminya meninggal, ternyata kerunyung gitu ya. Kerunyung ada wanita sambil bawa anak mengatakan bahwa dia adalah istri mudanya dari almarhum. Tentu pasti sontak akan bertanya, mana buktinya, kan gitu. Mana buktinya? Nah, ini anaknya. Lah, ya nggak bisa gitu. Buktinya maksudnya siapa saksinya, pernikahannya itu jadi kapan gitu ya. Yang mengetahui pernikahan tadi gitu, itu harus bisa dibuktikan. Kalaupun tidak secara tertulis, paling tidak tadi ada saksi-saksinya. Gitu. Kalau tidak, maka ya tadi tidak bisa terlaksana haknya tadi. Ya. Bagiannya tidak bisa terlaksana karena dia tidak bisa menunjukkan bukti. Itu kalau mau digugat pengadilan pasti akan terjadi proses seperti itu. Karena memang dalam pengadilan itu setiap orang yang mengklaim harus menunjukkan bukti. Setiap orang yang membantah itu harus menunjukkan bukti. Gitu. Setiap orang yang mendakwa itu harus menunjukkan bukti. Ya, jadi tidak bisa sembarangan ya, karena hukum asalnya seseorang itu adalah tidak bermasalah gitu. Jika kembalikan kepada hukum asal jika memang tidak ada bukti. Barangkali seperti itu. Nah, ini penting sekali memang ya, terutama yang sekarang masih hidup
dan pernah melakukan itu dalam arti menghibahkan sesuatu kepada orang lain, sementara dia tahu anak-anaknya belum dikasih tahu, maka kasih tahu ya supaya nanti di belakang hari tidak jadi persoalan ya di belakang hari. Apakah nanti akan tetap dihitung? Apakah tetap akan menjadi akibat lanjutan yang berakibat fatal kalau misalnya kita ini sudah meninggal, kemudian harta kita ini ternyata menimbulkan masalah? Tentu iya, tentu iya. Makanya hati-hati ya, jangan sampai nanti anak itu nanti misalnya di dalam pengadilan di akhirat itu nanti ketika misalnya terjadi cekcok dan sebagainya, dia bisa menuntut ya Allah gitu. Orang tua saya tidak ngasih tahu ke saya, maka saya nggak rela saya dihukum. Kalau saya dihukum, orang tua saya dulu hanya dihukum. Memang di akhirat itu sudah orang itu sangat berhajat dengan amal gitu, sehingga dia saling menuntut meskipun antar anak dengan orang tua, suami dengan istri. Ya, makanya kita harus perhatikan aman-aman yang kita lakukan ini. Jangan sampai nanti aman-aman yang kita lakukan atau yang harus kita tegakkan itu ternyata tidak bisa kita laksanakan. Nanti orang-orang terdekat kita itulah yang menjadi beban di akhirat, yang akan menyebabkan kita menjadi sulit untuk melangkah kita ke surga. Kenapa? Karena orang-orang yang di sekeliling kita itu nanti akan menuntut kita, ya, menuntut dulu ayah saya tidak ngajarin ngaji, dulu ayah saya justru malah ketika saya mau semangat-semangatnya mau ke masjid, ayah saya justru menghalangi atau ya gitulah ya, artinya tidak mendukung dan seterusnya. Itu bisa menjadi bahan pemberat kita kelak di akhirat. Makanya ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, laki-laki itu adalah qawwam 'alan nisa, menegakkan urusan-urusan wanita dan juga anak-anaknya yang lain. Itu menjadi hal yang harus kita pikirkan baik-baik dan juga kita jalankan agar baik-baiknya, karena kita berharap dengan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, masih ada? Sepertinya sudah tidak ada, Ustaz. Jadi mungkin ini untuk yang kan kebetulan sudah meninggal nih, Ustaz. Kira-kira untuk untuk menyelesaikan supaya orang tua yang sudah meninggal itu bisa tenang juga di sana. Mungkin itu untuk apakah harus mendakwahkan ke seluruh seluruh anggota ahli waris atau seperti apa, Ustaz, supaya hukum syar'inya itu tertunaikan gitu, Ustaz? Ya, kalau tadi ya sekarang begini. Kalau ustadz, kiai, ajengan, konsultan ataupun siapapun, dia tidak memiliki kekuatan untuk memaksa. Dia hanya menyampaikan informasi hukumnya ini, hukum ini, gitu ya. Nah, adapun misalnya dalam konflik dalam keluarga tadi, misalnya timbul konflik gara-gara ini mengklaim bahwa dia pernah diberi, sementara dia tidak, sementara saudaranya menggugat. Kalau nggak ada gugatan, ya sudah. Kalau nggak ada gugatan, jalan terus. Ya, kalau nggak ada gugatan jalan terus. Berarti yang lainnya ya sudahlah, ya sudah hibah ya sudah hibah. Tapi kalau ada gugatan, nah ini menjadi persoalan kan gitu. Kalau ada gugatan dari para ahli waris yang lain, maka itu dikembalikan kepada statusnya sebagai firqah waris. Tidak bisa, karena apa? Karena kita tidak bisa menunjukkan bukti. Jadi dalam persidangan itu tidak mesti sesuatu yang kita miliki itu kita miliki. Kalau kita tidak bisa menunjukkan bukti. Dalam sejarahnya itu ada yang namanya Qadhi Surai. Beliau pernah menangani kasus pencurian baju zirah atau baju perangnya Sayyidina Ali. Waktu itu Sayyidina Ali menjadi khalifah gitu. Dan beliau tahu bahwa ini itu ciri-cirinya dan sebagainya itu persis milik beliau. Kok ada di tangan seorang Yahudi gitu. Dan saksinya siapa? Saksinya adalah Hasan Hussein, putranya. Dan ketika Qadhi Surai meminta kepada Sayyidina Ali, silakan tunjukkan, datangkan saksi Anda. Ini saksinya Hasan Hussein.
Maka Qudus Syarih mengatakan tidak diterima saksi dari kalangan keluarga. Ya, ini saksi khusus dari pengadilan ya, bukan saksi dalam perkara ilmu hadis. Kalau ilmu hadis justru malah kuat. Nah, jadi ditolak, dan Sayyidina Ali paham bahwa memang tidak boleh. Akhirnya karena beliau tidak bisa menunjukkan saksi yang lain, ya beliau lepaskan begitu. Jadi boleh jadi sesuatu yang sebenarnya itu memang milik kita, itu bisa dikalahkan di pengadilan kalau kita tidak bisa menunjukkan bukti. Sama seperti tadi kasus hibah. Tapi kalau misalnya hibah tadi ternyata saudara-saudara atau ahli waris yang lain tidak mempermasalahkannya dan menerimanya sebagai bahwa itu benar disampaikan, dan kita memang atau yang menerima hibah tadi itu memang tidak berbohong gitu ya. Ya, kalau berbohong ya urusannya sama Allah lah gitu ya. Tapi kalau kondisi seperti itu ya sudah diambil juga nggak apa-apa gitu hibah tadi, karena memang pertama dia tidak bohong ya, kemudian tidak ada gugatan dari saudara-saudaranya yang lain. Kalau ada gugatan baru nanti hal ini harus ada pembuktian gitu ya. Barangkali begitu. Ya. Baik Ustadz, sepertinya cukup. Waktu juga sudah menunjukkan hampir setengah 6. Ini kita over sampai 15 menitan ya. Ya. Alhamdulillah, Ikhwan Fillah, sahabat semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Terus untuk khusus Ustadz Cahyo, jazakallahu khair atas ilmunya Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Baik, untuk selanjutnya berarti harinya sama ya, menjelang bukber kayak gitu. Ya, untuk ke depan insya Allah selama bulan Ramadan kita akan mulai kajian jam 4 sampai mungkin jam 4.15 paling terlambat kita prepare. Nah, insya Allah kajiannya akan terus berlanjut ya. Jadi nanti masuk ke minggu depan insya Allah sesi ketiga. Ajak yang lain. Seperti itu. Baik, sepertinya sudah cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian sore ini kita tutup. Oh ya, untuk sekalian juga karena kebetulan besok mau Ramadan. Mungkin nanti maghrib ya saja, udah masuk ke Ramadan ya, insya Allah. Iya, iya. Ada yang mau disampaikan dulu, Ustaz? Baik, terkait dengan Ramadan ini, mari kita jadikan Ramadan ini menjadi bulan untuk mengupgrade ya, amal atau ilmu kita, dan juga tentu amal kita ya. Ilmu dan amal kita harus kita upgrade, dan diantaranya adalah pemahaman tentang ilmu faraid ini ya, dan juga tentu yang lain-lain juga ya. Kita berharap bulan Ramadan ini kita tidak justru lemes-lemesan ya. Jadi bisa kita bayangkan luar biasa bulan Ramadan ini tamu yang agung luar biasa ya. Kalau orang jualan itu misalnya, kalau biasanya dia untung jualan 1 dapat 1 ya, dia beli 1 dapatnya 1, atau beli 1 kemudian ada suatu ada bulan atau ada minggu tertentu di antara tanggal tertentu yang itu beli 1 dapat 2, itu biasanya rebutan. Nah, di bulan Ramadan ini Allah menjanjikan beramal 1 itu bisa dilipat gandakan 70 sampai 700. Masa nggak tertarik gitu ya? Bayangkan, biasanya beli 1 dapat 1, ini beli 1 dapat 70, beli 1 dapat 700 ya. Luar biasa ya. Bahkan itu amalan yang lain selain saum, karena saum itu Rasulullah SWT menyebutkan bahwa as-saumuli, saum itu untukku, dan Allah sendiri yang akan melipat gandakan. Jadi bisa lebih dari 700 kali lipat. Nah, maka kita harus bersemangat nih menyambut bulan Ramadan sebagai tamu agung yang di sana banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan, dan mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik, karena kita juga tidak tahu apakah Ramadan tahun depan masih ada kesempatan mengulang ya, ataupun beramal di bulan Ramadan di tahun depan ya. Paling itu pesan dari saya, khususnya bagi diri saya, dan juga semoga ada manfaatnya bagi yang lain. Ya, makasih Ustaz. Baik, kita akhiri saja kajian sore ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.